sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Gak ada yang sakit? Saya sih mah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah bersedia hadir di sini untuk sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dari teman kita. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya, agar layanan yang kita laksanakan pada hari ini tercapai tujuannya. Salah satu mungkin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa. Doa selesai. Oke, kemarin gimana pokoknya? Kemarin ya pasrah. Kalah. Ya kalah sih Pak, cuma ada effort sedikit. 5-0. Itu notabene terbantai apa ya? Wah, Ya, kalau sudah mendekati setengah lulus itu terbantai. namanya lulus ini bebat bongso ya. Oke, ya jadi kita hari ini akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Sama-sama membantu permasalahan yang dialami oleh teman kita secara berkelompok dengan dinamika kelompok. Itu bedanya dengan konseling individu. Kalau di layanan konseling kelompok, saya hanya memandu saja. Nanti yang mengeksplor, kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah itu dari teman-teman semua. Kemudian sebelum kita mulai konselingnya, saya jelaskan dulu untuk asas-asas dalam konseling kelompok. Jadi dalam pelaksanaan konseling itu kita nggak sembarangan. Artinya layanan ini dilaksanakan oleh profesional dan kalau tidak dipenuhi asasnya, nanti saya bisa dikenakan pidana. Misalnya yang pertama nih, yang paling penting itu asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya saya membocorkan apapun yang kita bicarakan dalam ruangan ini kepada siapapun, kepada istri bahkan, itu kalau kalian tidak berkenan, itu bisa dilaporkan ke yang berwajib. Jadi saya akan kena pelanggaran kode etik. Pun dengan kalian. Jadi untuk menjaga privasi teman-teman yang sudah mau bercerita di sini, kalian harus menjaga rahasia. Nanti kalau sampai di kelas, tadi ngapain? Ya jangan dijawab. Jawab aja, kita lagi bahas masalah yang perlu diselesaikan. CTA. Jangan dibilang, tadi itu yang kita bahas ini, jangan gitu ya. Oke, itu yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan. Jadi kalau sudah di sini, saya minta semuanya terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kan sudah berkomitmen nih, udah mau jaga rahasia nih. Nah kalau udah mau jaga rahasia, ya silakan. Kalian harus saling terbuka satu dengan yang lain. Oke, yang kedua asas keterbukaan. Yang ketiga sukarela. Jadi nanti kalau sudah mau terbuka, ketika kalian dimintai pendapat, diminta untuk menggali, diminta untuk memberikan alternatif solusi, itu silahkan diberikan secara sukarela. Jangan, kok aku terus yang disebut bicara. Jadi harus sukarela. Terus yang keempat itu ada asas penormatifan. Nanti kalau ada temennya yang mau bicara, ada temennya yang sedang nangis misalnya, terbawa suasana, ya kita normatif aja, biarkan wajar lah, human itu bisa terkait, bisa nangis. Ya, jangan itu aja nangis. Apaan tuh? Nah, terus itu, saling menghargai satu sama lain ya. Ada 4 itu asasnya. Oke, kemudian sudah siap ya kita mulai. Ini ada kesepakatan konseling. Bisa bagi dulu ya, bisa diisi tertulis. Oke, kemudian ini kita lagi. Simpan dulu. Oke, 1 menit ya, diisi dulu nomor kesepakatannya. Oke, sudah tanda tangan semua ya. Coba salah satu dibacakan isinya apa?
Siapa yang bacanya? Ini. Dari awal sampai akhir. Oh. Nah, Kemudian kesepakatan konseling yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir tanpa adanya paksaan dari siapapun secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikian kesepakatan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Pengarang 28 Oktober 2022. untuk sesi 1 kali ini mau disepakati berapa menit? Oke, 45 sampai 60 menit ya. Jadi biar pas untuk jam istirahat sholat Jumat. Oke ya. Nanti kita akan bahas sama-sama pelaksanaan layanan konseling kelompok, tapi nanti kita akan batasi menggunakan teknik realita. Nah, dalam teknik realita itu nanti ada yang namanya kerangka kerja, namanya WDIP, Want, Do, Evaluation, sama Planning. Nah, nanti kita akan menggali permasalahan sampai dengan menemukan solusi yang tepat untuk teman kita itu menggunakan kerangka kerja itu. Oke, sebelum kita mulai kita refresh dulu. Coba masih ada yang ingat nggak tadi Pak Asas itu apa sih? Realitaan, perasaan, terus itu terus yang kali menghargai pendapat kan normatif. Oke, kita mulai ya sesi intinya. Jadi mungkin karena semua sudah kenal saya, teman kita semua teman kita. Jadi kita sebuah bukan masalah sih, tapi ada sesuatu hal yang mengganggu dia ketika belajar dan ketika akan menghadapi ujian. Nanti lebih detailnya akan kita sampaikan kepada teman-teman. Coba disampaikan kepada teman-teman kamu nggak nyamannya atau yang bikin nggak maksimal dalam pembelajaran apa? Coba diceritakan. Misalnya besok ujian ini, terus mesti sebelum ujian itu tuh ketika pada belajar semua, misalnya aku tuh kayak sendiri gitu loh Pak, misalnya kayak ke temanku bilang ya nanti gimana Pak, kan teman kan lagi belajar ya Pak, jadi mungkin aku juga tahu kalau merasa terganggu teman saya, tapi ketika kalau aku nggak ngomong gitu ke mereka, nanti kayak jadi menurut sendiri, terus kayak bingung sendiri gitu loh Pak. Gimana menurut teman-teman? Jadi mau menanggapi nggak dari apa yang kita sampaikan? Menurut saya tuh hal kayak gitu biar saya tetap sama kegagalan Pak, sedangkan kan manusia kan sebenarnya banyak gagalnya, dan kita kan kalau misal gagal ya harus dihadapin gitu loh Pak. Dan biasanya tuh kondisi kayak gitu karena kita masih belum bisa menerima kegagalan tersebut, jadi kita pengennya tuh lari, kita punya kayak apa ya, padahal kita punya tujuan goalsnya, pokoknya nilai tuh harus gini, nilai tuh harus di atas teman-temanku, dan aku harus bisa seimbang sama temanku. Sedangkan kalau kita terlalu terpacu dan nge-push diri sendiri, kadang-kadang tuh kita tuh nggak mau Pak, jadi kita tuh malah kayak nolak. Coba yang lain ada yang lain nggak? Kira-kira penyebabnya apa? Nanti kita akan konfirmasi ke kita. Selain takut akan kegagalan apa? Kalau menurut saya, Oke, nanti harus kita itu masih melihat kayak membandingkan diri dengan orang lain. Oh gitu. Ya, jadi dia kurang fokus sama dirinya sendiri. Oke, jadi kalau menurut Sofian tadi, aku terus kalau menurut Anel, karena terpacu dengan teman, padahal udah ada lagunya loh. Oke, diganti. Sekarang saya kembali ke kita. Benar nggak sih? Iya benar Pak. Aku juga ngejar SNM. Kalau bisa SNM dulu. Terus kalau aku tuh takutnya kalau semisal aku nggak keterima SNM di PTN, nanti kan otomatis daftar SBM. Tapi kalau semisal SBM juga nggak bisa kan, otomatis kelas-kelasan nih Pak. Misal hari satu sebelum ujian, dia tuh udah mikir belajar gitu. Terus kadang tuh malamnya tuh nangis sendiri gitu loh Pak. Iya kayak susah. Soalnya bisa gimana? Terus kayak nangis sendiri gitu loh Pak. Sedangkan kalau di rumah kan kayak apa ya, kayak kurang komunikasi sama orang tua gitu Pak. Jadi nggak bisa cerita. Terus kayak misal Kadang tuh malah apa ya, orang tua tuh yang bikin mental anaknya sendiri dan juga Pak. Jadi aku suka gitu Pak. Brilliant ya, saya paham, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kita sama anak lain. Jadi ketika support system terdekat
yang paling dekat dengan kita yang kita harapkan bisa menjadi support system terbaik, ternyata kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau untuk masalah bercerita ya, kalau orang tua nggak bisa, ya ketuhan kalau saya. Doa ya. Kalau teman nggak bisa diandalkan, ya cuma Tuhan lewat doa, ya gitu. Kalau menurut aku caranya kalau menurut aku salah satu caranya yang benar-benar bisa diungkapkan sama orang tua tuh ditolak. TikTok. Apa ya? TikTok tuh kayak bulan tapi yang dalam gitu loh. Oke, jadi sebelum kita akhiri, coba salah satu menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan pada sesi ini. Kesimpulannya kecemasan dari kita sendiri itu disebabkan karena mindsetnya dia dan tekanan dari orang tua. Saya lebih jadi tahu banyak cerita dari teman-teman. Masalahnya juga macam-macam gitu. Ya, jadi ternyata kalian sangat menikmati sekali proses ini. Semoga nanti di part 2 lebih gitu lagi lebih. Sebelum mengakhiri sesi pertama pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan dunia dengan doa. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kayaknya udah kenyang, udah bosan. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini kita menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Kesukaan, kesukarelaan, kenormatifan sama satu kelosan. Kerahasiaan. Ya, jadi untuk asas tadi sudah disebutkan Farel, yang lain sudah ingat ya. Terus untuk waktunya mau disepakati berapa menit untuk 5 ya. 5 berarti ini jam 13.13 habis 1 jam. Tesisnya kita ini malah memberikan tekanan kepada kita. Ya, gitu. Betul. Ya, karena kalau mau masuk PTN apalagi SNM kan peluangnya sedikit kan, cuma 20%. Sedangkan lawannya kan se-Indonesia raya. Nah, itu juga kita perlu nyiapin materi-materi itu buat belajar itu. Dan sedangkan kan kita kan kendalanya kan adalah tekanan dari keluarga dan waktunya. Jadi ya wajar-wajar aja kalau kita bingung kayak gitu. Cuma mungkin mindset kita yang tak perlu dibahas sedikit. Karena mindsetnya dibawa santai aja, wis pokoknya kamu pasarin, kamu udah usaha ya, gitu. Terus pokoknya kamu yakin bahwa dirimu sendiri, kamu pasarin dirimu sendiri. Pokoknya kamu jangan mandang orang lain sih, kamu fokus ke diri sendiri sih. Nah, ini kan sudah dapat beberapa masukan ya, sudah dievaluasi dari kita sendiri. Kira-kira untuk tadi menuju ke berpusat pada diri sendiri dulu, kita berkaca ke diri sendiri dulu, fokus pada kemampuan diri sendiri dulu. Untuk menuju ke sana, itu apa saja yang harus dilakukan? Tadi dia beri komentarnya. Kalau aku yang pertama itu dulu Pak, berdoa. Oke, berdoa. Terus? Terus? Yang kedua itu pola pikir. Ya, kayak lebih positif, pikirannya nggak negatif terus Pak. Itu terus rencana mau coba kapan? Mulai kapan? Mungkin mulai Senin Pak, minggu depan. Ya, cuma di sini mungkin juga ya. Lebih mindset ya, mindsetnya lebih terbuka lagi, terus jangan kebalikan lagi, maksudnya jangan banding-bandingin diri sama orang lain, itu mesti orang lain dulu. Yuk, siapkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa kepada menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.